warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami menggali kelompok CB Survivor. Pertama-tama kami akan menemukan dulu aplikasi kami, yaitu game CB Survivor, di mana terdapat ini ada main menunya, terdapat tiga karakter. Mungkin pertama kita akan mencoba karakter Shield. Untuk Shield dia menggunakan transformasi skalasi, di mana juga ada nampak shaders ketika hit terkena ke musuh, musuh bakal jadi merah. Nah ini, nah terus lanjut untuk karakter lain. Ini ada orb, dia menggunakan transformasi rotasi. Nah, terus juga ya animenya ini bakal muncul secara prosedural tiap wave. Nanti mungkin penjelasan kodenya bakal dijelaskan oleh teman saya lagi setelah selesai demonya. Lanjut untuk terakhir ada karakter menggunakan pisau. Jadi karakter ini bisa dikendalikan oleh pemain dengan cara mengklik kiri mouse buttonnya. Nah, dan arah serangannya itu sesuai dengan karakter itu menghadap mana. Hmm. Ini wave-nya sampai 10, ketika wave 10 bakal menang gitu. Lanjut penjelasan kode akan dijelaskan oleh teman saya. Mungkin pertama dari kode enemy spawner gimana? Oke, jadi enemy spawner ini saya mengerjakan. Nah, jadi enemy spawner ini itu eh, dia akan nge-spawn, kan kita yang nge-spawn ini nge-spawn wave ya. Jadi wave-nya itu bakal muncul tiap 3 detik. Dan tiap wave itu, wave pertama itu kan 10 musuh. Nah, di wave selanjutnya itu dia bakal dikali 1,2. Jadi wave selanjutnya itu setelah dari 10, nanti wave kedua dia bakal jadi 12. Kemudian begitu seterusnya sampai 10 wave batasnya di sini. Jadi ini termasuk yang kategori kalau dari kriteria adalah yang prosedural spawning seperti itu. Kemudian selanjutnya saya juga ngerjain yang bagian em, untuk map, map spawning. Nah, itu tuh eh ya map itu tuh infinite map. Dia awalnya itu kan 10 ya. Enggak, awalnya itu ada 20 pixel. Jadi nah tapi dia itu tuh dia dia nge-spawn tiap chunk. Jadi semakin misalnya si penggunanya itu gerak ke kanan, maka dia nanti bakal nge-spawn lagi 20 lagi, 20 lagi. Tapi di sini supaya nggak nampak dia kayak tiba-tiba muncul. Nah, itu tuh jadi dia nge-spawn lebih besar lagi 50. Jadi dia kayak seamless, nggak kelihatan kalau memang terjadi eh, spawning gitu mapnya, dan bakal supaya nggak berat juga, maka kalau dia udah jauh lebih dari limpul, maka dia akan dihapus yang sebelum-sebelumnya gitu, seperti itu, jadi dia nggak berat. Oke, itu saja untuk yang bagian saya. Mungkin selanjutnya boleh eh, ke Sabrina. Baik, terima kasih Anissa. Untuk saya akan menjelaskan salah satu penerapan dari transformasi atau translasi. Mungkin boleh ke yang knife dulu. Jadi yang di ya di knife behavior itu kita bisa lihat ada salah satu function yang isinya itu adalah rumus transformasi, yang dimana rumus dari transformasi itu dia mengikuti untuk nantinya kan ketika mouse-nya diklik, dia akan mengeluarkan pisau. Nah, pisaunya itu bakal ngikutin arah dari si pemainnya tersebut. Nah, nanti kita bisa lihat di projectile weapon behavior di weapon base. Nah, itu kita bisa lihat ke direction-nya. Boleh agak turun ke bawah.
Nah, untuk direction itu pertama kita akan mengikuti melihat dari titik koordinat X dan juga Y-nya. Jadi kalau misalnya dia untuk ke arah ke kiri, di situ sudah diterapkan untuk perhitungannya bagaimana. Dan kalau misalnya mau arah ke bawah, ke atas, dan juga untuk arah misalnya diagonal atas, diagonal kiri, kanan, maupun diagonal kiri kanan yang bawahnya gitu. Jadi di situ rumusnya udah diimplementasi. Nah, terus nanti di bawahnya lagi itu ada salah satu fungsi untuk reduce pierce. Jadi kalau misalnya pisaunya itu udah terkena ke musuh, nanti dia tuh bakal hilang atau nggak bakal ke destroy si objek knife-nya tersebut. Nah, mungkin untuk sementara itu yang di knife-nya. Untuk selanjutnya, bagian dari orb akan saya berikan ke Dava terlebih dahulu. Eh, Baik, untuk orbit behavior ini sendiri di sini kalau di behaviornya ini dia itu kayak ngasih tahu gitu kayak mana eh, pada saat enemy itu terkena serangan atau tidak. Jadi di situ pertama untuk function damage-nya itu kan enemy start enemy-nya itu bakal diambil. Nah, itu sih bentar, itu. Nah, jadi di situ kan ada untuk ngasih tahu kalau dia itu memberikan damage atau tidak. Lalu di di behavior di weapon output. Nah, untuk weapon behaviornya ini, jadi dia untuk nampilin kayak start berapa banyak gitu di make current di make, current speed, current cooldown duration, current knockback, sama dia itu bakal muat data itu bakal ngambil data dari speed table objeknya si orb. Coba ke orb controller. Lalu di sini ada bagaimana orbnya itu bergerak ya. Yang pertama untuk di sini eh, di situ kan ada rotation speed yang mana itu kecepatan orb saat berputar. Lalu ada radius orbitnya. eh, untuk itu kami tentukan jarak-jaraknya itu langsung di codingannya. Lalu untuk agak ke bawah. Lalu di org ini eh, ada translasi dan proses rotasi. Yang mana di sini kalau untuk orbit translasinya itu di sini itu ada rumusnya, ada cos dan sin. Itu kenapa dia ada cos dan kenapa di situ untuk x-nya itu cos, dan itu kan itu untuk pergerakan, itu untuk perhitungan pergerakan x-nya itu memakai cos dan sin, dan untuk y pergerakan y-nya itu agar sesuai dengan orbitnya itu memakai sin. Lalu, lalu untuk proses rotasinya itu terletak di sumbu Z-nya, gitu, yaitu ada rumus untuk rotate, yang mana eh, orbnya itu dia bakal berputar sesuai dengan rotation speed yang telah diatur dan delta time-nya. Mungkin cukup sekian dari saya. Selanjutnya mungkin akan aku jelaskan Garlic Controller di mana Garlicnya tadi yang shield ya untuk menggunakan rumus eh, transformasi skalasi. Jadi di sini Garlicnya akan memposisikan dia eh, dengan pemain jadi child Garlicnya supaya di tengah-tengah pemain. Nah, ini Garlicnya akan mengembang mengempis dia nanti di garlic controller di mana dia akan menginisiasi eh, mengempisnya si garlic. Nah, jadi eh, yang di grow speed jadi dikalikan dengan grow speed terus max size-nya. Ketika ada max size maka akan di-trigger untuk mengecil lagi. Nah, mungkin juga shader. Di sini kami menggunakan shader ini untuk enemy apa tadi?
ketika dikena hit akan jadi merah. Di sini akan di-trigger di enemy spawn. Buat timun? Hah? Nih, Enggak. Terus kenapa sama siapa? ya, jadi trigger di enemy spawn. Nanti situ di codingan shadernya akan membawa return suatu fungsi nanti di-trigger di enemy spawn. Mungkin sekian dari presentasi kami. Jika ada salah kata mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.